hanya oleh umat Islam, tapi juga diakui oleh bangsa-bangsa lain. Non-Muslim juga mengakui yang namanya antri itu baik. Itu namanya ma'ruf. Seluruh dunia mengakui kalau antri bersih, budaya bersih itu baik. Itu tidak hanya diakui oleh ajaran Islam, tapi juga oleh ajaran-ajaran lain. Itu namanya ma'ruf. Kalau khair, contohnya zaman dulu, kalau anak muda atau anak-anak lewat di depan orang tua, itu bungkuk. Buat orang Jawa mungkin, oh itu baik tuh, anak soleh. Tapi tidak tentu kalau di Sumatera, ya kan, apalagi dunia. Nah, itu namanya khair. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, umat yang ideal atau masyarakat ideal, bangsa yang ideal itu adalah bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi, saling mengingatkan, saling menebarkan menebarkan perintah untuk berbuat baik, menjalankan atau membudayakan perbuatan baik. Lalu yang kedua, tanha anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran itu bukan hanya tanggung jawabnya para aparat, kita semua punya tanggung jawab kalau ingin negara kita itu negara yang ideal. Gitu. Jadi kalau negara kita ingin negara yang ideal, ya masing-masing kita anggota masyarakat turut mencegah kemungkaran sekecil apapun kemungkaran itu. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di depan mata, maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau nggak mampu dengan tangan, kira-kira kok saya kalau berantem nggak bisa. Fabilisani, pakai lisannya. Lisannya nggak bisa ngomong, keluh, takut. Fabiqalbi, dengan hati. Masya Allah. Itu masyarakat ideal. Jadi cirinya yang pertama harus menegakkan kebenaran, kemudian mencegah kebatilan. Yang ketiga, tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam ayat lain, masyarakat ideal atau negeri ideal, ini dalam rangka mengisi kemerdekaan ya, jadi supaya kemerdekaan kita yang sudah 79 tahun itu tidak jalan di tempat ya gini-gini aja, jangan. Tapi agar semakin ke depan semakin maju. Yang kedua, yang berikutnya, untuk menjadi masyarakat ideal adalah senantiasa menegakkan keadilan, prinsip-prinsip keadilan. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena sesungguhnya berlaku adil itu mendekati ketakwaan. Surat 5 ayat 8. Biar cepat. Yang berikutnya, menjaga semangat persatuan dan persaudaraan. Meskipun kita seringkali dipicu oleh hal-hal yang menyebabkan kita bercerai-berai, seringkali kita antar etnis, antar suku, kita seringkali dipancing-pancing untuk beradu, tapi kita tidak boleh terpancing hal itu. Kita disuruh mempertahankan, disuruh menjaga semangat persatuan dan persaudaraan. Surat 49 ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan kulitnya berbeda-beda. Ada kulit hitam, ada kulit merah, ada kulit langsat, ada kulit sawo matang, sawo busuk. Tapi kata Allah, tujuan Allah itu adalah agar kita bersatu, saling kenal mengenal satu sama lain. Kemudian gemar bermusyawarah, wa syawirhum fil amr. Masyarakat ideal adalah masyarakat yang senantiasa mengedepankan untuk bermusyawarah, berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu. Nah, ini masyarakat ideal. Ya, ada lembaganya, lembaga permusyawaratan rakyat. Ada lembaganya. Itu tinggal di situ tuh tempatnya bermusyawarah untuk menentukan nasib bangsa kita. Lalu yang berikutnya adalah mencintai tanah air, tadi sudah saya sampaikan tuh.
jalal watan. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Meskipun ini bukan hadis. Bukan hadis, itu hanya qaulul ulama, ucapan ulama. Hubbul watan minal iman. Kok bisa? Iya. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Ya betul. Karena apa? Lah kalau kita negaranya tidak dijaga, negara kita tidak diurus, negara kita tidak dirawat agar tetap dalam kondisi yang aman, nyaman, bagaimana kita bisa melaksanakan syariat agama seperti tadi itu Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu, ketika negara kita aman, ketika negara kita nyaman, kita bebas melaksanakan ajaran agama dengan sempurna. Nah, oleh karena itu kalau saya miris dulu Kanjeng Nabi dengan sahabat-sahabatnya, meskipun ditekan oleh bangsa Quraisy, kaum kafir Quraisy, ketika melaksanakan ajaran agamanya, melaksanakan ibadah, tapi mereka tetap semangat, mereka tetap bersatu, mereka tetap solid. Nah, kalau sekarang kita masjid segini gedenya terus masih rongsap enggak sampai tadi berapa sab? 3 sab. Ya terus pada kemana? Gitu. Maksud lain. Iya. Tapi gini katanya, nanti kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, tandanya kiamatnya dekat. Jadi Bapak mau pilih aja, jangan penuh-penuh deh. Nah begitu ya, penuh tetap harus diisi. Masjidnya biar penuh, rame. Nah, dimakmurkan oleh kita semua melalui ibadah sholat fardu dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, yang terakhir, untuk mengisi kemerdekaan yang bangsa kita yang telah berusia 79 tahun, ibarat orang itu ya sudah dewasa sekali, bukan dewasa sekali, udah punya cucu ya, udah punya cicit bahkan ya. Mari kita masing-masing kita memulai bagaimana caranya merawat kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dari perorangan dulu ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan kepada bangsa, paling tidak masyarakat sekitar kita dulu, itu yang kita harus lakukan agar cita-cita para pendiri bangsa kita, cita-cita para pahlawan yang katanya cita-citanya sangat luhur sekali, menjadikan negeri ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, sentosa di bawah lindungan Allah yang Maha Esa. Mudah-mudahan bisa terwujud. Entah kalau tidak terwujud sekarang kita menikmati, mungkin anak cucu kita yang akan menikmati baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor dengan PKI Tausiah kita semuanya, semoga bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk materi ini dari pemain. Sekarang Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicarakan sekarang masalah kemerdekaan. Saya mau bertanya masalah yang menyangkut kemerdekaan. Ini kan masalah perbudakan tadi. Kita tahu zaman Nabi itu perbudakan hal yang biasa ya, yang banyak terjadi. Lembaga apa? Inilah legal. Karena sekarang kan zaman kemerdekaan nggak ada lagi perbudakan itu. Yang maksud saya kan sebetulnya perbudakan ini dilarang oleh Nabi itu sejak kapan ya? Karena waktu hal yang biasa gitu. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa secara bertahap, seperti tadi saya sampaikan, melalui denda pembunuhan, denda ini dan sebagainya, rihar, itu disuruh memerdekakan. Itu oleh Al-Quran sudah disebutkan. Nanti ketika Islam sudah kuat, ketika Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, ketika Nabi sudah berada di Madinah, baru ada penghapusan atau pelarangan untuk perbudakan. Jadi Nabi sendiri sebenarnya sudah memulai ketika Nabi menikah dengan Khadijah. Keluarga Khadijah itu membeli budak namanya Zaid bin Harisah yang nanti di akhir nanti
dia akan diangkat menjadi anak angkat kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya nanti ada dalam surat 24 atau surat 33. Ketika Nabi menikahi Khadijah, Khadijah berikan budak, usianya masih belia, masih remaja lah, namanya Zaid bin Harisah. Nanti Zaid bin Harisah dinikahkan oleh kanjeng Nabi, meskipun pada akhirnya bercerai. Tapi nanti Zaid bin Harisah itu menikah dan punya anak namanya Usama. Usama ini sahabat dekat Nabi. Artinya Usama ini dulu anaknya bekas anak angkat, ya anaknya anak angkat itu ya dekat dengan kanjeng Nabi. Namanya Usama, dan Usama cukup terkenal, banyak riwayat hadisnya. Oleh Nabi ketika si Zaid bin Harisah ini diberikan kepada Nabi, oleh Nabi dimerdekakan. Meskipun dia tetap menjadi pendamping Nabi dalam mengurus kebutuhan kanjeng Nabi. Tapi sudah tidak lagi budak, karena budak itu bisa diperjualbelikan pada saat itu. Tapi oleh Nabi, Harisah tidak diperjualbelikan, dibebaskan. Bahkan ketika orang tuanya datang, jadi Harisah ini, Zaid bin Harisah ini ketika usia 12 tahun diculik oleh penculik, kemudian dijual ke keluarga Khadijah. Oleh Khadijah diberikan kepada Nabi, sama Nabi dimerdekakan. Setelah ikut beberapa tahun dengan kanjeng Nabi, rupanya ketemu orang tuanya yang nyari-nyari. Wah, anak saya ada di sini. Bilang, ini anak saya ya Muhammad ya Rasulullah. Lalu, ya nggak apa-apa kalau memang anak Anda ada buktinya dan anaknya ngaku, ya betul ada anak ini. Iya. Sekarang tinggal pilih, katanya. Kalau kamu mau ikut ayah, mau ikut orang tua kandungnya, silahkan. Tapi kalau mau betah di sini, ya apa-apa. Anaknya Zaid bin Harisah memilih Nabi, saya akan tetap ikut dengan keluarga Nabi, sehingga sampai dewasa, sampai dinikahkan oleh kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sejak Nabi diutus sudah mulai ada upaya untuk dimerdekakan. Sebagai penegasan, surat At-Taubah misalnya ketika membahas tentang apa? Tentang asnaf penerima zakat. Itu di situ apa? Ada kelompok budak di situ. Misalnya ayat mana? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kemudian apa lagi? Surat At-Taubah. Kemudian ya budak itu untuk apa maksudnya? Ketika budak berhak untuk mendapatkan zakat, bisa untuk menebus kemerdekaannya. Karena budak itu kalau mau merdeka dia mesti mengumpulkan duit untuk menebus harganya. Dulu situannya belinya berapa? Berapa dinar, berapa dirham, dia tebus. Itu. Nah, jadi bahkan ketika Islam masih belum banyak pun, ya tadi misalnya Abu Bakar sudah pernah memerdekakan budak, dan sahabat-sahabat lain juga pernah memerdekakan budak. Artinya membeli. Misalnya tadi Bilal bin Rabah itu kan budaknya siapa? Budaknya tokoh Quraisy ya, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar dengan harga berapapun harganya, dibebaskan. Jadi sejak Islam datang, keperbudakan sudah sedikit-sedikit secara bertahap dihilangkan. Kira-kira itu, Pak. Mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah merdeka dari penjajahan zaman Belanda, baik. Ya. Tapi kita juga harus tetap ingat, jangan dikira sekarang ini tidak ada penjajahan. Ya. Penjajahan zaman sekarang ini beda dengan penjajahan zaman Belanda. Setuju, Pak. Pertama, dijajah dengan budayanya, bisa melalui HP yang dibuang. Bisa dijajah dengan ekonominya. Ya. Bisa dijajah dengan politiknya. Keempat adalah bahkan bisa dijajah agamanya, supaya tercerai-berai dan berantakan. Ya. Jadi adu domba. Nah, bagaimana Pak Ustadz kita menyikapinya? Ya. Betul itu. Dari sebenarnya sudah lama juga. Artinya
penjajahan zaman modern itu berbeda dengan penjajahan masa dulu. Kalau dulu fisik ketemu fisik ya kan gitu. Kalau sekarang dijajah budayanya, dijajah ekonominya, ya, kemudian dan lain-lain lah. Kita yang harus bisa memilah dan memilih mana yang seharusnya kita hindari jauh-jauh dan mana yang seharusnya kita pertahankan. Ya seperti sekarang ini, saya ngomongnya pelan-pelan ya, karena juga ada kelompok, ya, kelompok yang mengaku sebagai orang-orang mulia, itu paling mulia di dunia karena ada garis keturunannya dengan Rasulullah SAW. Konon katanya saya kencengin. Itu juga patut kita waspadai. Boleh jadi itu adalah sistem penjajahan gaya baru, sedikit demi sedikit untuk menjajah budayanya, bahkan sudah mulai menghilangkan satu persatu pahlawan-pahlawan, namanya diganti, kuburan-kuburan diberi nama dan sebagainya dengan tujuan apa? Pasti ada tujuan tertentu. Ada 7 yang terselip atau 7 cara untuk menguasai bangsa Indonesia, dan ini yang patut diwaspadai oleh kita semua. Jadi saya kira benar kita harus waspada, ya, kita dijajah dengan macam-macam yang tidak kasat mata, tidak berhadap-hadapan. Tadi sedikit demi sedikit boleh jadi kita akan ikut dengan budaya dan kebiasaan mereka. Nah, oleh karena itu anak-anak kita ya perlu diwaspadai, dijaga dengan baik, dididik dengan baik supaya tidak sampai terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak baik. Lagi? Chandra. Saya ditanya juga, setuju dari memang salah satu yang kita mesti waspadai untuk pengajian dalam bentuk agama. Itu yang saya itu. Kata bisa tadi dengan dalih agama harus enggak masuk neraka. Kita harus dapat syafaat saya. Ya, itu satu. Terus yang kedua, jadi 3 di sini. Yang kedua, enggak tadi kembali soal perbudakan tadi Pak. Kan salah satu persyaratan kalau kita melanggar janji, melanggar sumpah, membebaskan budak. Sekarang perbudakan udah nggak ada. Itu apa gantinya itu sekarang itu? Terus ketiga satu kalau tapi ini yang mungkin berkaitan dengan hidayah. Saya dari lahir menjadi Islam, beruntung karena orang tua saya Islam, jadi saya dapat hidayah dari lahir. Tapi sekiranya saya lahir di Meksiko karena sekarang di sana semua Katolik, mungkin orang tua saya Katolik, saya juga Katolik. Oke. Jadi apakah hidayah itu memang nggak nyampe ke sana Pak? Yang pertama nggak usah dijawab ya, karena tadi udah ya itu. Oke, kita sudah sama-sama tahu lah penjajahan agama, ya, penjajahan model atau istilahnya itu berkedok agama. Yang kedua, apa tadi? Pengganti ayat. Sekarang sudah nggak ada perbudakan. Terus bagaimana gantinya apa? Karena sudah tidak ada perbudakan, maka kebetulan Al-Quran itu ketika memberikan denda itu tidak satu macam. Ya, it'amu miskin, it'amu masakin, memberi makan orang-orang miskin, au tahriru raqabah, atau membebaskan hamba sahaya. Jadi alternatif. Makanya tadi saya bilang, jadi secara tidak langsung Al-Quran sebenarnya sudah mengarah untuk menghapuskan perbudakan. Yang ketiga, apa Pak? Yang ketiga, hidayah. Apakah hidayah itu hak prerogatif Tuhan? Bahkan paman Nabi sendiri, ya, sampai di akhir hayatnya Nabi mengatakan, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Itu pun masih. Nah, hidayah itu hak prerogatif. Jangan beri contoh di Meksiko Pak. Ketika Nabi masih hidup, mungkin kita juga membayangkan kalau andai kata saya hidup pada zaman Nabi hidup di Mekah mendampingi Nabi, mungkin saya Islamnya lebih baik. Belum tentu. Buktinya banyak. Yang hidup sezaman dengan Nabi, hidup melihat Kanjeng Nabi berdakwah, mereka tetap kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya sendiri, paman Kanjeng Nabi.
Ya kan? Jadi hidayah itu hak prerogatif. Tetapi karena hidayah hak prerogatif Tuhan itu bukan berarti lantas ya udah tunggu saja. Enggak. Harus ada usaha. Bahkan sudah dapat hidayah pun kita masih tetap meminta agar hidayah itu tetap ada pada diri kita. Setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Artinya apa? Hidayah boleh saja sewaktu-waktu lepas. Tapi hidayah juga bisa saja sewaktu-waktu hadir kepada orang yang mungkin kita anggap wah ini sudah golongan inilah atau ahli inilah gitu. Terakhir kan pernah ada seorang ibu yang sedang sakit di tempat tidur, tiba-tiba minta dipanggilkan ustadz padahal dia non muslim. Tiba-tiba dipanggil ustadz, minta bersahadat di hadapan ustadz, tidak lama meninggal. Apa kita mau gitu? Ya udah kita senang-senang aja dulu lah. Nanti kalau mau mati, belum tentu juga. Jadi sekali lagi hidayah itu hak prerogatif Tuhan, tapi harus diupayakan. Dan yang sudah mendapatkan terus menerus harus dirawat. Menyuburkan hidayah yang ada pada kita melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan seperti hari ini, ya, sholat subuh berjamaah, silaturahim dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu ya Pak. Udah ya, cukup ya. Satu lagi silahkan. Ibu. Boleh. Waalaikumsalam. Punya teman yang muslim, tapi muslim ini buat orang tua berjahat. Dia bertanya begini, kenapa non-muslim ini masuk neraka sementara yang si muslim ini masuk surga? Nah, jawabannya gimana? Surga neraka itu urusannya Gusti Allah, ya kan? Kita saja yang muslim harapannya masuk. Itu hampir Bu. Nabi mengatakan begini. Ini pernah diprotes nih Pak Quraisy Shihab ini pernah menyampaikan hadis ini, padahal hadisnya sahih. Kalian itu tidak akan tidak masuk surga dengan amalnya. Amal kita berapa sih? Masa surga yang sebegitu indahnya digambarkan oleh Al-Quran hanya ditebus dengan puasa yang puasanya ala kadar, pokoknya nahan makan minum dari pagi sampai sore. Hanya ditebus dengan ibadah sholat 5 waktu yang kadang-kadang juga tidak tepat waktu. Masa sih gitu? Terus ketika sahabat-sahabat dibilangin kalian ini tidak akan masuk surga karena tidak masuk surga karena amalmu. Protes, masa sih? Terus engkau bagaimana ya Rasulullah? Aku juga tidak masuk surga, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Karunia. Tapi karunia Allah itu nggak mungkin bisa diberikan kalau tidak ada usaha. Kita mau minum kopi aja ada usaha. Ya, kalau minum kopi pagi datang ke Al-Kautsar kalau hari Sabtu ya. Nah, jawabannya gimana? Iya. Nah, Noni ini sekarang hidup meyakini siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi hidup. Tanyanya begitu. Saya baik loh, iya baik. Orang Allah itu membalas kebaikan siapapun, agamanya apapun. Tapi bagi orang yang tidak percaya beriman kepada Allah, balasannya hanya dunia. Ya, di dunia dia tentram, enak, dikasih rezeki banyak, itu balasan kebaikan dia. Tapi karena dia tidak mengimani siapa yang memberi hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak di akhirat itu dia disuruh mencari Tuhannya. Jadi kelak itu di akhirat itu setiap ajaran agama ini ada di dalam Bukhari Muslim. Setiap orang yang beragama itu akan dipanggil, siapa Tuhan kamu? Tuhannya ini. Berkumpullah dengan Tuhan yang kamu sembah. Orang Islam kok ada yang buatnya onar? Ya itu bukan ajaran Islamnya, tapi itu oknum Islamnya. Yang ngaku-ngaku orang mulia aja
berbuat onar banyak. Jadi jangan dilihat aja orang Islam kok kayak gitu. Iya, itu oknum, bukan karena ajaran Islamnya. Gitu ya Bu? Oke. Mau Pak ya? Nggak apa-apa kasih sekali ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kita minta pedoman Pak Ustaz. Jadi akhir-akhir ini kan lebih dari penjajah ya. Jadi kalau dalam satu preambul kan penjajahan yang telah hak sekali Pak. Dan sekarang lebih dari penjajah yaitu genosida. Kita minta pedoman Pak Ustaz tentang saudara kita di genosida di Palestina agar kita bisa bersikap. Ya itu. Terangkan kepada jamaah. Ya itulah. Maka kita yang di sini yang sudah merdeka itu kita merawat kemerdekaan, menjaga NKRI, menjaga keutuhan, persatuan. Nah, bagi mereka yang sekarang ini sedang tertindas, saudara-saudara kita di sana tertindas. Yang pertama ya, kalau bisa ya kita setiap kali memohonkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan. Yang kedua mungkin kalau kita punya harta, punya uang ya, kita bagikan atau kita berikan untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita. Begini Pak, Al-Quran mengatakan siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, faka'annama siapa yang membunuh manusia, satu manusia, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh umat manusia seluruhnya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, siapa yang menyebabkan orang itu menjadi hidup. Misalnya ada orang kecelakaan, ditolong oleh bapak, yang mestinya dia lolos hilang, mati, tapi karena pertolongan bapak, segera dilarikan ke rumah sakit, diurus, hidup. Faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan ia telah menghidupkan seluruh umat manusia. Nah, genosida menghapuskan atau menghilangkan satu etnis misalnya, termasuk kejahatan yang luar biasa. Jangankan satu etnis, satu orang saja sudah ancamannya luar biasa. Naru jahannam khalidina fiha, apalagi. Nah, oleh karena itu saya kira saya nggak bisa memberikan pedomannya apa nih, cuman ya kita sesama umat manusia. Kalau tidak sesama agama, kalau tidak sama agamanya, paling tidak kita sama manusianya. Ya, kalau tidak sama negaranya, paling tidak sama, kita sama sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab. Hai Allah yang Maha Pengampun dan penerima taubat. Ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, maafkan segala dosa dan kekhilafan kami semua ya Allah. Orang-orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali ke sisi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan pula para pejuang-pejuang kemerdekaan ini, para pejuang-pejuang negeri kami ini ya Allah. Terimalah perjuangan mereka, terimalah jerih payah mereka untuk memerdekakan bangsa ini ya Allah. Lalu balaslah dengan balasan yang tinggi, setinggi-tingginya di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sebagai penerus perjuangan mereka, berikanlah kami kemampuan untuk merawat dan menjaga kemerdekaan ini ya Allah, agar negeri dan bangsa kita ini menjadi bangsa yang seperti disebutkan dalam Al-Quran, negeri yang aman, damai, makmur, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.